saya akan membahas tentang definisi pangan dan gizi. Pangan dan gizi ini saling terkait, di mana pangan menyediakan zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi normal. Sedangkan gizi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tubuh memproses dan memanfaatkan zat-zat gizi dari pangan tersebut. Baik, menurut salah satu para ahli yaitu dari Badan Kesehatan Dunia, pangan adalah bahan organik yang mengandung nutrisi dan diolah atau tidak diolah yang dikonsumsi oleh manusia untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan dalam kehidupan. Sedangkan gizi yaitu proses yang melibatkan penyerapan, pencernaan, dan penggunaan zat gizi oleh tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan fungsi normal organisme. Selanjutnya yaitu kebijakan dan program pembangunan pangan. Ada beberapa kebijakan dan program pembangunan yang ada di Indonesia, yaitu program bantuan pangan non-tunai, di mana ini bertujuan untuk membantu kemiskinan dengan memberikan bantuan pangan non-tunai kepada keluarga penerima manfaat. Yang kedua yaitu program food estate, yang merupakan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas pertanian. Yang ketiga, sensus pertanian. Kebijakan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik untuk memberikan kebutuhan data pertanian baik di level nasional maupun level global. Yang keempat yaitu program revolusi pertanian, di mana kebijakan ini untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Malaka, wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Program ini berdampak positif terhadap kinerja agronomi sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir yaitu bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), di mana program ini merupakan bantuan dana uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa sendiri untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari persoalan kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya terletak pada pengelolaan dan keputusan untuk melakukan pertukaran antara efisiensi dan pemerataan. Secara konsep ketahanan pangan, ada 3 hal penting yang saling terintegrasi dan terkait, yaitu yang pertama, ketersediaan, yang kedua, jangkauan atau akses dan tersedia secara stabil, yang ketiga, pemanfaatan. Berdasarkan ketiga elemen utama ketahanan pangan tersebut, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama, pangan tersedia. Secara fisik terjangkau, tetapi tidak secara finansial atau daya belinya rendah. Yang kedua, pangan tersedia. Secara fisik tidak terjangkau dan secara finansial juga tidak terjangkau. Atau yang ketiga, pangan tersedia, secara fisik tidak terjangkau, secara finansial terjangkau atau daya belinya tinggi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pengeneragaman pangan. Adalah upaya untuk meningkatkan variasi dan ketersediaan pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan pengolahannya menjadi produk pangan yang beragam. Adapun beberapa contoh kegiatan pengeneragaman pangan yang dilakukan. 1. Memanfaatkan lahan pekarangan. Masyarakat tani diberikan
pendampingan untuk memanfaatkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sayur-sayuran. Dan kedua, pengolahan jagung menjadi produk olahan. Jagung merupakan salah satu komoditas pertanian yang dikembangkan menjadi produk agroindustri. Konsep dan kegunaan pola pangan harapan. Pola pangan harapan atau PPH merupakan salah satu indikator ketahanan pangan di Indonesia. Ia mengukur kinerja dalam hal ketersediaan pangan yang cukup dan kemudahan akses pangan bagi penduduk. Konsep PPH didasarkan pada gagasan penganeka-ragaman konsumsi sumber pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung, dan sayuran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempromosikan gaya hidup sehat, aktif, dan produktif. Kegunaan PPH terletak pada kemampuannya mengatasi beberapa masalah yang berkaitan dengan pola konsumsi pangan di Indonesia. Di antaranya masih tinggi ketergantungan terhadap beras sebagai makanan pokok utama, rendahnya konsumsi produk hewani, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang PPH. Dengan mensosialisasikan konsep PPH dan mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya diversifikasi konsumsi pangan, diharapkan kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi dapat meningkat sehingga kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan menjadi lebih baik. Strategi pengembangan pangan menuju pola pangan harapan. Strategi pengembangan pangan menuju pola pangan harapan adalah upaya untuk mencapai ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Nah, adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan pangan menuju pola pangan harapan yaitu yang pertama yaitu pemberdayaan dan konsumsi olahan sayur sehat. Kedua yaitu budidaya sumber alam atau sayuran organik. Ketiga yaitu diversifikasi konsumsi pangan. Keempat, edukasi dan pendampingan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan produksi pangan.